Jadi setelah tadi kita bincang bersama HMPS, ternyata ada salah satu program juga yang menunjang mahasiswanya. Dan sekarang aku menampilkan bintang tamu yang dimana ini merupakan salah satu anggota HMPS, tetapi dia juga aktif gitu di luar kampus. Nah, sebelumnya aku mau kenalan dulu nih. Oke? Halo. Coba nih namanya. Ya, nama saya Sramanera Badravido. Di sini saya juga termasuk anggota HMPS, tapi saya juga ikut aktif dalam program kementerian, yaitu di program Kampus Mengajar. Oke, jadi banyak yang belum tahu nih program Kampus Mengajar itu gimana sih? Oke, jadi Kampus Mengajar itu merupakan salah satu programnya. Nama programnya itu aslinya Kampus Merdeka, di mana Kampus Merdeka ini sangat digembor-gemborkan oleh pemerintah, yang dimana mahasiswa ini belajar di luar kampus dan bisa memperoleh 20 SKS, artinya dikonversi gitu teman-teman. Nah, Kampus Merdeka ini ada beberapa dan yang telah disetujui oleh prodi, terutama di PGSD itu ada Kampus Mengajar, ada PMM, ISMA. Nah, sekarang kita akan bahas salah satu programnya yang paling banyak diikuti oleh mahasiswa PGSD nih. Dan Kak Fidu akan menjelaskan programnya, yaitu Kampus Mengajar. Sebelumnya, Kak Fidu tahu dari mana nih Kampus Mengajar itu? Oke, jadi kan sebelumnya saya ikut di HMPS itu dari semester 1 ya. Jadi saya dapat kenalan dari kakak tingkat. Nah, kakak tingkat di sini tuh ada yang sudah pernah mengikuti Kampus Mengajar. Jadi sebelum saya mendaftar, saya tanya-tanya dulu nih bagaimana prosesnya, terus gimana aja sih proses berlangsungnya program tersebut. Nah, dari situ awal mula saya itu tahu informasi dari Kampus Mengajarnya. Setelah itu saya juga cari-cari sendiri langsung ke websitenya Kemendikbud. Nah, di situ kita bisa tahu semua informasi yang kita perlukan, Kak. Oke, jadi selain relasi lagi ya, balik lagi ke relasi. Betul. Terus kita juga bisa langsung cek di websitenya. Ternyata banyak banget programnya. Dan setelah itu, Kak Fidu ini memutuskan untuk memilih Kampus Mengajar. Nah, Kampus Mengajar ini ada tesnya juga nggak sih? Betul, jadi di Kampus Mengajar itu ada beberapa tes, yaitu ada tes pemberkasan sama tes tertulisnya. Nanti untuk tes pemberkasan biasanya seperti di awal, seperti surat pernyataan kesehatan atau surat perizinan yang lain. Terus setelah kita lolos pemberkasan, nanti kita juga ada tes tertulis. Nah, tes tertulisnya itu dilaksanakan secara online melalui aplikasi yang telah disediakan kita nanti, yang nantinya diberitahukan pada kita langsung lewat email pribadi kita. Nah, informasi tersebut langsung kita akses dan tidak boleh disampaikan ke orang lain karena itu bersifat pribadi dan rahasia untuk digunakan peserta Kampus Mengajarnya itu sendiri. Seperti itu, Kak. Nah, jadi nggak sembarang orang itu bisa lolos ya. Jadi Betul, ada Kak. tahap-tahapannya nih teman-teman. Dan asal kalian tahu, di angkatan 6 ini ada 10.000 mahasiswa yang mendaftar, tetapi yang lolos hanya 7.000 kalau nggak salah ya, Kak. Dan Ya, itu kurang tuh lebih. kita harus teliti ya, uploadnya, takut ada yang salah ataupun berkas dokumen yang nggak pas malah dimasukin lupa gitu. Jadinya itu yang menggagalkan kita di awal pemberkasan seperti itu. Nah, betul, walaupun yang mendaftar itu ribuan mahasiswa, tetapi jangan mengira kalau dari ribuan peserta itu nggak dicek satu persatu. Semua peserta itu dicek pemberkasannya. Itu karena sangat penting untuk validasi kita, apakah kita itu sudah masuk ke kriteria yang diperlukan atau belum, Kak. Oke, jadi buat kalian yang mau daftar Kampus Mengajar angkatan 7 ini, jangan lupa teliti ya. Ya, Harus teliti betul. banget. Juga jangan menyepelekan, pasti kita lolos nih. Saingan kalian itu banyak. Ketelitian itu juga perlu dan penting. Dan belajar juga jangan lupa ya. Ini Betul. Kak Fidu sebelum tes nih belajar nggak nih? Sedikit-sedikit sih belajar, karena kan kembali lagi ya relasi, saya tanya-tanya dulu soal tesnya itu seperti apa. Nah, karena pas sudah tahu contoh-contohnya, saya juga kembali lagi nyari-nyari informasi secara mandiri. Setelah itu saya persiapkan diri dengan matang supaya apa? Supaya nanti pada saat tesnya itu kita sudah percaya diri kalau kita itu mampu untuk melewati tes tersebut, Kak. Kira-kira boleh ngasih spill sedikit gitu. Soal-soalnya tuh seperti apa gitu, atau menonjolkan ke literasi saja atau mas tahu gimana gitu? Nah,
jadi untuk soal tesnya itu menonjolkan ke literasi sama numerasi. Tapi jangan mengira kalau literasi itu kita membaca soal yang sangat banyak dan yang numerasinya itu soal hitungan yang sangat susah. Tapi di sini itu lebih ke pengaplikasian dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bagaimana literasi itu penghitungan diterapkan di kehidupan sehari-hari, ataupun literasi yang lain bagaimana kita menerapkan suatu kegiatan berdasarkan pengalaman. Nanti kita ditanya pendapatnya itu benar atau salah, dan juga dampaknya ke orang lain. Jadi tidak usah istilahnya overthinking kita itu nanti soalnya sangat banyak tapi kita nggak bisa mengerjakan. Itu semua tergantung sama pendapat teman-teman kembali, karena hampir sebagian besar itu soalnya meminta pendapat teman-teman. Jadi tidak usah ragu untuk mendaftar, nanti percaya diri saja, otomatis hasilnya akan mengikuti. Jadi soalnya itu kembali ke pribadi ya, kayak jawab gak ada yang benar ataupun salah, jadi lebih ke jawaban kita aja seperti itu. Nah, aku mau tanya lagi nih, penempatan KM-nya itu di mana nih Kak Fiduni? Kalau saya kan sekarang domisili di Dukuh Waluh Purwokerto ya, jadi untuk penempatannya itu tidak jauh dari domisili, dan kebetulan saya itu ditempatkan di SD Negeri 2 Banderan yang berada di Kecamatan Jombang. Jaraknya itu kurang lebih 10-15 menit dari domisili saya. Nah, jadi kita milih sekolahnya atau gimana nih Kak? Untuk angkatan 6 sendiri itu masih milih sendiri kita mau ditempatkan di sekolah mana. Tapi dengar-dengar ya untuk kampus mengajar angkatan berikutnya itu ditempatkan sesuai dengan domisili yang kita isikan. Jadi untuk penempatannya langsung diserahkan ke tim kampus mengajarnya. Oke, jadi perbedaan. Berbeda ya, tiap Ya, tahunnya betul. itu beda-beda teman-teman. Jadi diusahakan alamat domisili itu kalian isi sesuai dengan, semisal nih kalian ngekos, kalian kiranya di kos terus mau nggak, atau sebenarnya mau dekat dari rumah, ya isi alamatnya yang di rumah seperti itu. Terus aku mau tanya lagi nih, gimana sih, seneng nggak sih jadi bagian dari kampus mengajar dari sekian ribu mahasiswa dari Sabang sampai Merauke? Gimana nih perasaannya, bangga nggak sih sama diri sendiri? Tentu bangga ya, karena dari sekian ribu mahasiswa yang mendaftar itu tidak semuanya lolos dan berhasil untuk mengikuti program ini. Selain itu kan kita juga dapat pengakuan untuk rekognisi 20 SKS. Nah, di situ bisa kita manfaatkan untuk kita belajar secara langsung dalam dunia pendidikan, karena kan dari PGJ tentu sudah jelas kalau itu program pendidikan, dan kampus mengajar juga nanti penempatannya di sekolah kita secara langsung. Walaupun kita belum menjadi guru sepenuhnya, tetapi selama penugasan kita bisa merasakan bagaimana sudut pandang seorang guru dalam pembelajaran. Seperti itu, Pak. Jadi di kampus mengajar, namanya kampus mengajar ya. Jadi kita terjun langsung ke lapangan, kita bertemu guru, bertemu anak-anak, kita juga menyesuaikan, bersosialisasi lebih banyak dong tentunya bersama anak-anak. Nah, ini pentingnya kita sebagai tenaga pendidik ya. Jadi kita harus tahu nih gimana sih cara ngadepin anak yang bandel, anak yang susah untuk membaca, berhitung. Jadi mulai sekarang sebelum kita menjadi guru, kita sudah bisa belajar ya. Kita belajar banyak banget di program ini. Ya, di program ini juga kan sebagai pengganti KKN ya. Jadi di sini kita bisa memaksimalkan peluang kita untuk belajar sebagai persiapan dan pemantapan kita, bisa dibilang sebagai latihan sebelum kita terjun secara langsung ke dalam dunia pendidikan setelah kita lulus nanti. Dan di kegiatan ini akan banyak sekali mendapat manfaat selain kita berinteraksi dengan orang baru, teman baru, dan siswa maupun wali murid. Kita di sini sangat dituntut untuk beradaptasi secara penuh supaya kita bisa melaksanakan tanggung jawab kita, karena kan kalau kita sudah mengambil program ini tentu kita memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan program ini. Iya, betul. Kiranya berapa lama nih KM itu? Kalau untuk penugasan sendiri berlangsung kurang lebihnya selama 4 bulan, tapi sebelum penugasan itu ada proses pembekalan dulu. Oh, ada pembekalan teman-teman. Jadi sebelum kita turun langsung, kita dibekalin dulu nih ya. Ya, jadi dari pembekalan itu kurang lebihnya 3 minggu. Nah, di 3 minggu itu kita dibekali dengan sangat banyak materi dan juga diklat yang nantinya kita bisa terapkan untuk membuat program, untuk kita sebagai bekal adaptasi di sekolah nanti. Jadi kita diterjunkan ke sekolah itu bukan hanya
apa ya, peserta Percuma kosong gitu, ya. ya, jadi sudah disiapkan secara matang sehingga kita datang ke sekolah kita sudah punya rancangan program persiapan. Ada program-program yang kita siapkan untuk apa ya, untuk memajukan SD tersebut. Dan biasanya sekolah yang dipilih entah SD, SMP itu sekolah yang tertinggal ya Kak Fidu. Ya, Dalam artian kurang apa ya, bukan kurang maju tapi perlu diperhatikan oleh pemerintah. Jadi membutuhkan bantuan dari kami para mahasiswa untuk terjun langsung ke lapangan seperti itu. Terus aku mau tanya nih, suka dukanya ngadepin anak-anak nih, kan di SD kan ya, Ya, tadi betul. suka dukanya ngadepin anak-anak yang bawel, yang kadang di kelas tinggi itu udah kelas tinggi tapi kurang bisa membaca, berhitung, itu sabarnya gimana tuh? Kalau sukanya pasti banyak ya, karena kan kita pengalaman yang bisa dibilang sangat baru. Kita masih mahasiswa tapi dituntut untuk langsung terjun ke pembelajaran secara nyata. Nah, di situ kita sangat senang karena kita bisa belajar untuk memanajemen diri, untuk bagaimana kita menguasai emosi kita menghadapi siswa yang bisa dibilang rewel, tidak mau mengikuti pembelajaran kita. Tapi di sisi lain ada juga keluhan atau rasa yang kita tidak sukai pada satu penugasan. Nah, pada satu penugasan tentu kan kita datang ke sekolah bukan sebagai guru tetap, melainkan sebagai tamu. Iya. Meskipun sukarela, tapi kan tidak semuanya suka, pasti ada yang tidak suka. Nah, di situ ada beberapa yang tidak suka, entah itu dari siswa ataupun dari guru. Ya sebisa mungkin kita memaklumi karena kan kita di situ Sebagai tamu ya, ya. sebagai tamu. Kembali lagi tamu itu. Jadi suka nggak suka tetap kita harus profesional, harus tetap mengayomi mereka seperti itu. Kiranya apa nih yang mau disampaikan kepada mahasiswa-mahasiswa yang mau mengikuti kampus mengajar angkatan 7. Dan jangan lupa teman-teman, untuk program studi PGSD itu hanya memperbolehkan kampus mengajar, kemudian ada PMM dan ISMA seperti itu. Jangan lupa ya, di selain banyak program itu yang boleh itu hanya 3 dan dikonversi 20 SKS. Ini gimana Kak Fido tadi? Pesan apa sih, pesan gitu loh buat adik-adik nih? Pesan untuk teman-teman mahasiswa yang mau mendaftar di kampus mengajar angkatan ke-7, nanti teman-teman bisa dipersiapkan dengan matang berkasnya dan juga proses seleksinya nanti itu lumayan cukup rumit dan banyak yang perlu disiapkan. Jadi disiapkan secara matang kesiapannya dan tanggung jawabnya, karena nanti di situ kita akan dituntut setelah kita diterima di program kampus mengajar, kita memiliki kewajiban untuk menyelesaikan tanggung jawab itu. Jadi dipersiapkan secara matang sebagaimana kita menginginkan kalau kita sudah mendaftarkan, untuk kita ingin lolos. Jadi semangat buat yang akan mendaftar. Semangat teman-teman, dan jangan lupa tetap berdoa semoga diterima dan semoga lancar dengan apa yang kalian inginkan. Oh iya, satu lagi, aku kan juga salah satu ya dari kampus mengajar angkatan 6. Ternyata yang teman-teman nih belum punya BPJS, ternyata kita dibuatkan loh sama pemerintah. Dan itu aku kaget. Kemarin aku sakit, terus katanya tuh ada BPJS-nya kelas 1. Dan aku di situ kaget loh, ini BPJS dari mana? Ternyata pemerintah itu memperhatikan kita dari segi kesehatan juga. Jadi jangan takut, jangan merasa ngapain sih ikut program ini, nggak ada gunanya, buang-buang waktu. Oh enggak, itu salah. Kalian bisa belajar di luar kampus dan lebih banyak dapat ilmunya, dan juga kalian memperoleh jaminan kesehatan. Jangan khawatir, jangan takut, tetap semangat semuanya. Sekian podcast dan sharing-sharing saya dengan Kak Fidu tentang kampus mengajar dan kampus merdeka tentunya.